Halo, Shalom. Selamat malam, kembali lagi bersama saya, Francisca Gunromauze, Sri Kandi, Papua Selatan. Halo teman-teman, salam jumpa. Kembali lagi, saya akan mendiskusikan terkait dengan Otsus Papua. Di sini sudah ada file koran Metropolis yang beberapa hari lalu sudah tayang terkait dengan statement tokoh agama yang menyatakan bahwa Otsus berkat Tuhan untuk orang asli Papua. Sungguh sangat naif, saya mau katakan. Tapi sebelum saya mengulas, izinkan saya untuk membaca isi daripada koran Metropolis yang mana menayangkan atau mencetak beberapa petikan tulisan terkait dengan Otsus berkat Tuhan untuk orang asli Papua. Jayapura sebagai tokoh agama Kristen di tanah Papua, Ketua Forum Masyarakat Tabi, Tabi Bangkit, yaitu Pendeta Albert Yoku, melihat Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus di tanah Papua adalah berkat dari Tuhan yang diberikan maha kuasa bagi orang Papua atau OAP. Sehingga jika ada penyelenggaraan Otsus selama 20 tahun ini harus selalu dilakukan evaluasi dan program ini tetap harus ada untuk menolong orang asli Papua tetap dilaksanakan. Tidak ada yang beranggapan Otsus ini ditolak. Otsus Papua sebuah berkat besar bagi orang asli Papua karena selama 20 tahun sudah dilaksanakan. Jadi kurang lebihnya hanya dilakukan evaluasi, tetap harus lanjutkan, kata Pendeta Albert Yoku, yang juga Ketua FKUB Kabupaten Jayapura, dalam menghadiri acara diskusi 20 tahun otonomi khusus di tanah Papua. Ya, ini penggalan kutipan yang mana tercetak pada koran Metropolis terkait dengan penyelenggaraan Otsus Papua. Sebelum saya menggali lebih jauh atau berdiskusi dengan teman-teman terkait Otsus, di awal yang ingin saya sampaikan dan katakan bahwa Otsus bukanlah berkat Tuhan untuk orang asli Papua, tetapi Otsus adalah, ayo coba silakan teman-teman bisa memberikan jawaban di dalam kolom komentar. Dan ya, supaya kita sama-sama saling mengingatkan bahwa Otsus sejatinya itu bukan berkat Tuhan untuk orang asli Papua. Ya, saya menjawab ya. Otsus adalah deal-deal politik yang diberikan oleh Jakarta kepada orang asli Papua pada tahun 2001, yang mana gejolak di tahun 2001 terkait ingin memisahkan diri daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu besar dari masyarakat Papua. Maka
Otsus ini, saya secara pribadi, pendapat saya mau mengatakan bahwa saya tidak sependapat dan tidak sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Albert Yoku, yang adalah juga sekaligus sebagai Ketua FKUB untuk Kabupaten Jayapura. Otonomi khusus Papua itu bukan berkat Tuhan, sekali lagi saya katakan. Otsus Papua adalah pemberian Jakarta akibat masyarakat Papua ingin meminta memisahkan diri dari Republik Indonesia karena mengalami dan merasa ketidakadilan terhadap tatanan kehidupan daripada rakyat Papua. Maka sebagai seorang gembala, sebagai seorang tokoh umat, saya mohon untuk dapat meralat apa yang telah Bapak Pendeta sampaikan. Jangan kita menutup hati kita, jangan kita menutup nurani kita. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, mulut kita berbicara. Tetapi seyogyanya yang disampaikan adalah baik dan benar, hal kebenaran sesuai firman Tuhan. Hari ini fakta yang terjadi di tanah Papua, lagi-lagi masyarakat pribumi asli Papua tetap mengalami penindasan, intimidasi, bahkan hak hidup daripada nyawa mereka pun harus terenggut. Dan jangan kita juga menutup mata bahwa saudara-saudara kita di Nduga hari ini mereka sudah hampir 3 tahun itu sedang berada di tempat pengungsian. Bahkan kesehatan mereka, makan minum mereka masih tidak terjamin sampai dengan hari ini. Bahkan ada jatuh banyak korban di tempat pengungsian yang akhirnya meninggal dunia. Terakhir 3 hari yang lalu itu ada seorang balita kurang lebih usia 2-3 tahun itu meninggal menghembuskan napas terakhir. Maka hendaklah kita sebagai seorang gembala yang menggembalakan domba-domba, gembalakanlah dengan baik dan benar dan arahkan kepada jalan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Otsus bukanlah berkat Tuhan untuk rakyat Papua, tetapi Otsus adalah malapetaka untuk rakyat Papua. Karena sampai dengan hari ini rakyat sipil tetap mengalami ketidakadilan, mengalami perampasan hak hidup. Mereka harus mengalami tinggal di tempat-tempat pengungsian. Bahkan hak politik, hak ekonomi, hak demokrasi, bahkan hak kesulungan daripada rakyat Papua itu pun dirampok. Jadi Otsus bukan berkat Tuhan untuk rakyat Papua, tetapi Otsus adalah malapetaka untuk rakyat Papua. Saya heran, tapi saya tidak ingin menggali lebih jauh atau lebih dalam terkait hal tersebut. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa para rohaniwan rohaniwati untuk yang di Katolik dan ya pendeta dan yang lain-lain untuk yang di Kristen dan lain sebagainya, secara pribadi sebagai aktivis kemanusiaan, saya mohon dengan sangat, hendaklah mari kita berkata jujur sesuai nurani. Jangan kita disilaukan oleh rupiah,
dan kita menggadaikan hak hidup kita sebagai rakyat Papua. Mari selamatkan yang masih tersisa. Mari selamatkan dari yang sedikit yang masih tersisa. Sekali lagi, Otsus Papua bukan berkat Tuhan untuk rakyat Papua. Tapi Otsus Papua adalah malapetaka bagi rakyat sipil Papua. Mungkin secara khusus bagi segelintir orang, ya dalam tanda kutip, ya para pejabat atau lain sebagainya yang menikmati terkait Otsus itu. Dan di sisi yang ini, saya lebih cenderung berpikir bahwa yang dipahami dari Otsus adalah terkait money atau terkait rupiah. Tapi sejatinya Otsus bukan hanya kita bicara tentang duit. Tapi ada banyak hal yang menjadi cacat daripada Otsus yang tidak dilaksanakan oleh pusat, oleh Jakarta untuk Papua. Yaitu terkait dengan pendirian pengadilan HAM di tanah Papua yang harusnya menjadi sebuah kewajiban implementasi dari perintah undang-undang otonomi khusus untuk di tanah Papua. Pengadilan HAM. Sampai dengan hari ini hampir 20 tahun tidak pernah ada. Lalu yang berikut terkait evaluasi dana Otsus, ini juga perlu dipertanyakan. Karena apa? Anggaran Otsus dikucurkan oleh Jakarta ke Papua, tetapi juga terserap kembali ke Jakarta itu dana Otsus. Jadi masyarakat Papua secara spesifik, masyarakat pribumi, masyarakat sipil tidak pernah menikmati. Bahkan dari hal kebijakan pun tidak ada. Saya berani mengatakan ini dengan jujur karena dari hasil refleksi saya secara pribadi, otonomi khusus tahun 2001, nomor 21 tahun 2001 itu gagal untuk di tanah Papua. Mengapa? Karena ada 5 poin tadi. Yang pertama adalah hak hidup yang dirampas, akhirnya harus mengakibatkan orang Papua itu banyak yang meninggal. Yang kedua, hak politiknya dirampas. Yang ketiga, hak demokrasinya dirampas. Yang keempat, hak ekonominya pun dirampas. Dan yang kelima, hak pendidikannya pun dirampok. Jadi, mari kita jujur untuk bicara. Dan Jakarta harus welcome untuk bisa duduk sejajar bersama dengan UMLWP untuk bisa diskusi terkait status Papua. Dan ya, kami berharap Jakarta harus berjiwa besar memfasilitasi, menunjuk negara yang netral. Dalam hal ini ya, mungkin untuk Papua ya, saya secara pribadi merekomendasikan kepada PBB, Dewan PBB yang memfasilitasi untuk duduk bersama. Seperti contoh untuk perjanjian Aceh, yaitu perjanjian Helsinki yang mana di zaman Presiden SBY dengan saran dari wakil presiden yaitu Bapak Yusuf Kala, beliau berani untuk mengambil risiko untuk memfasilitasi GAM dengan pemerintah Indonesia duduk secara bersama mendiskusikan kelangsungan daripada Aceh, status Aceh. Di Indonesia
ada kurang lebih yang saya tahu tuh ada 3 wilayah ya. 3 wilayah yang memiliki otonomi khusus. Yang pertama itu adalah Yogyakarta, yang mana dipimpin sampai dengan hari ini tetap dari kalangan kerajaan. Yang kedua itu adalah Aceh, dan yang ketiga adalah Papua. Tetapi yang sampai dengan hari ini saya masih tidak paham dan mengerti terkait dengan kebebasan hak berotonomi, tetapi untuk 2 wilayah Jogja dan Aceh ini mereka mendapat akses 100%. Akses 100% untuk mengimplementasikan hak daripada otonomi daerahnya itu sendiri, otonomi khususnya. Tetapi untuk Papua, saya heran dan bingung kenapa sampai dengan hari ini bahkan usia Otsus untuk di tanah Papua ini akan memasuki usia 20 tahun. Tapi implementasi daripada roh otonomi khusus untuk di Papua itu tidak ada jalan sama sekali. Yang hari ini terlaksana hanya satu, yaitu terkait dengan kucuran anggaran dana Otsus, yaitu kucuran anggaran belanja untuk dana Otsus. Tetapi untuk poin-poin daripada undang pasal per pasal daripada undang-undang Otsus tersebut sampai dengan hari ini tidak ada implementasinya. Maka saya berharap sekali lagi kepada para hamba-hamba Tuhan untuk mari jujur bicara. Jangan kita menutup mata, jangan kita menutup telinga kita untuk mendengarkan jeritan dan tangisan rakyat Papua. Jangan kita terlena, kita berdiri di atas darah yang mengalir di atas tanah ini. Ingat, ketika Tuhan akan murka, kutuk itu akan turun. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang gembala, saya cukup kecewa dengan pernyataan seperti itu. Tetapi ya bisa saya maklumi dari sisi yang lain bahwa beliau sebagai ketua FKUB, yang mana ya seyogyanya harus tetap mendukung kebijakan pemerintah. Tidak boleh sebagai oposisi. Itu sisi yang lain. Tetapi sebagai seorang gembala yang memiliki tanggung jawab lebih besar untuk mengembalakan domba-domba, tidak selayaknya Bapak mengeluarkan kalimat seperti itu. Dan sekali lagi saya menghimbau rohaniwan-rohaniwati dan para hamba Tuhan itu tugasnya berdoa dan menyerukan suara kenabian terkait dengan ketidakadilan yang sedang terjadi di tanah Papua. Bukan membangun persekongkolan untuk menutupi segala hal, menutupi segala kejahatan kemanusiaan yang terjadi di atas tanah Papua. Salam. Saya Francisca Gunur Mahuse, Serikandi Papua Selatan. Jangan lupa like, share, dan komen di akun YouTube saya. Dan mohon untuk subscribe akun YouTube saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk menghormati leluhur, menghormati masyarakat Papua
Ya, saya ingin memutarkan sebuah lagu. Lagu ini diciptakan oleh almarhum Arnold Up, dan ketika setiap saya mendengarkan lagu ini, saya mencoba merefleksikan kehidupan masyarakat di tanah Papua. Betapa sangat sedih, dan lagu ini memang sangat sedih. Tetapi saya berusaha untuk tidak larut dalam kesedihan, tetapi saya akan mencoba memutarkannya sebagai akhir daripada cuap-cuap saya pada channel YouTube saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk kita semua. Saya mohon dimaafkan, tetapi saya merasa tidak terima sebagai seorang anak Papua yang dilahirkan dari rahim perempuan Papua. Maka saya memiliki tanggung jawab juga untuk menyuarakan suara dari kaum yang tak bersuara. Mari kita dengarkan Arnold Up. Hidup ini penuh misteri. Saya selalu bersyukur saya bisa dilahirkan oleh perempuan Papua yang hebat, yang berasal dari tanah datar, tanah harum. Saya mengatakan jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Mari kita jujur bicara, agar jangan lagi rakyat Papua selalu menderita. Sebenarnya ini sudah saatnya Jakarta dan Papua duduk berdampingan, sejajar di zona yang netral untuk membicarakan status daripada Papua.
Cukup sekian dari saya untuk menanggapi dari postingan koran Metropolis beberapa waktu lalu, dan saya baru berkesempatan untuk membuat video YouTube-nya pada saat ini. Bila ada salah-salah kata dan kurang berkenan dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf, tetapi saya hanya mau mencoba untuk berusaha menyampaikan fakta dan kebenaran yang sedang dialami oleh masyarakat Papua. Terima kasih. Saya Francisca Gondroma Jose, Serikandi Papua Selatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channelnya dan video ini. Dan silakan berikan komentar di kolom komentar. Dadah.